Hai Talyu, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Reza Pahlevi. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras. Ini merupakan video yang membahas mengenai penggunaan port input-output pada perangkat keras. Pada video ini kita akan membahas mengenai penggunaan ya atau penjelasan mengenai register yang kita gunakan untuk uh, pemrograman input output ya, port input output pada perangkat keras khususnya ATmega 328 menggunakan gaya AVR. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara penggunaan ya, cara pembacaan datasheet. Pada video sebelumnya telah kita ketahui bagaimana cara membaca port ya pada chip ATmega 328 di mana ada port D, kemudian ada port B, kemudian ada port C dan sebagainya. Ya, di mana setiap port tersebut memiliki ya tujuan yang berbeda-beda termasuk apa saja ekivalensinya dengan nomor tersebut dengan pin yang ada di Arduino Uno. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana kita register ya, bagaimana register dari pin-pin ya, dari pin-pin Arduino tersebut atau ATmega 328. Nah, baik pada datasheet Atmel ya ATmega 328 ini pada section 13 yaitu section IO ports pada sub 13.4 itu merupakan register description dari IO. Nah, pada description ini Anda dapat melihat bahwa ada beberapa register ya, register yang kita gunakan ya, dapat kita gunakan ya dalam pemrograman perangkat keras ya. Akan saya paparkan satu-satu. Misalkan ya, kita misalkan ingin melihat ya register untuk pin digital 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pin 0 sampai 6 ya. Pin dari Arduino 0 sampai 6 itu ada di port B ya. Nah, mari kita lihat kembali coba. Nah, PD0 itu kan dari Arduino-nya pin 0 ya, PD1 pin 1, PD2 pin 2, PD3 pin 3, PD4 pin 4, kemudian PD5 pin 5, PD6 pin 6, PD7 pin 7. Nah, kita akan melihat register pada blok D ya. Mari kita balik lagi kepada apa namanya apa itu dataset kita ya. Nah, ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa port register, ada port B ya, DDR-B, pin B. Nah, mari kita lihat tadi yang D saja. Ya, oke, mari port D, DDR-D dan pin D. Port D ini digunakan untuk melakukan output data ya, untuk melakukan output data jika pin tersebut akan digunakan sebagai output. Contohnya kita mau menggunakan pin nomor 2 di Arduino ya, pin 2 di Arduino ya, dalam hal ini adalah port D2. Ini pin nomor 2 ya, pin nomor 2 di Arduino sebagai output. Maka kita nanti akan tuliskan register nomor 2 ini nilai 1 ya, 021. Jadi nilainya nanti 0 0 0 0 0 1 0 0 nilai 1 ya. Itu nanti output 1 untuk register port D2 akan dikeluarkan. Namun port D akan digunakan sebagai internal pull up jika port tersebut diassign sebagai input. Contohnya pin nomor 4 kita gunakan sebagai input. Pin nomor 4 kita gunakan sebagai input. Ya, berarti di sini port D4 ya, port D4 kita akan gunakan sebagai input. Kemudian kita set 0 0 0 1 0
ya, maka pin port D4 akan di-assign register 1, maka pin register 4 ya, pin nomor 4 akan digunakan sebagai pin input dengan mode input pull up register. Kemudian setelah kita mengetahui ya port D, kita akan pindah ke DDRD ya. DDRD itu data direction register ya. Nah, DDRD ya digunakan untuk melakukan set input atau output. Jika DDRD akan jika kita set sebagai output ya, kita set sebagai output, maka harus di set sebagai bit 0 dan untuk input harus di set sebagai pin 1 ya. Misalkan kita gunakan pin 2 sebagai input ya, berarti di DD2 kita desain bit 1. Jadi nanti di DDRD kita set 0 0 0 0 0 100, berarti menyatakan pin 2 nanti digunakan sebagai input. Berarti selain nomor 2, pin nomor 2, pin nomor 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ini digunakan sebagai output. Nah, itu adalah DDRD. Nah, kemudian pin D ya, pin D itu digunakan untuk membaca data register. Untuk membaca data register ya. Nah, untuk membaca data register itu menggunakan pin D ya. Kita tinggal menuliskan ya pin berapa yang akan kita baca. Misalkan kita ingin membaca pin nomor 4 ya, pin nomor 4. Makanya kita nanti tinggal melakukan pembacaan di nomor 4 ya. Kita tinggal mengirimkan register misalkan register nomor 4 ya, pin D4 kita akan baca gitu. Jadi langsung kita sebutkan pin D4. Nanti kita akan dibalikkan angka register ya, binary register untuk pin D4. Nah, seperti itu cara pembacaan dari register ya, pembacaan register, penjelasan register yang ada pada ATmega 328. Ada sebaiknya Anda membaca kembali dataset yang Anda download ya, kemudian Anda pahami dengan cara Anda sendiri karena pemahaman register itu memerlukan metode yang unik dan berbeda-beda. Bersama saya Pak Levi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.